You, you. Yo, gengs. Sambil nunggu ya, biasa ya. Absen dulu, suara gue jelas atau tidak? Itu dulu yang gue mau tahu, suara gue jelas atau tidak. Tolong dong, gengs. Yang di YouTube dan di TikTok, semuanya berkabar suara gue jelas atau tidak. Malam semuanya, wih gila di TikTok. Di YouTube udah pada muncul aja. Gercep semua kalian ya. Oke, tolong dong yang di YouTube. Oke, di TikTok jelas, sedangkan di mana? YouTube jelas nggak? UI Shop. Pertama bang, gue dapat Bitcoin nggak? Ya kali anjir. Oke jelas, mantap. Guys, seperti biasa kita bahas market. Gila, lu pada semalam ada yang beli brokoli nggak? Ada yang beli brokoli nggak? Yang dapat brokoli absen dong. Gue hilang 0,2 BNB lah. Itu lucu-lucuan lah, lucu-lucuan. Gue masuk iseng gara-gara gue nungguin itu sampai malam ya. Pokoknya kan jam berapa tuh? Apa pas si Sisi nge-tweet mengenai anjingnya, gue tungguin. Terus kayak, wah itu gila, wah itu semalam sih gila banget. Gua nggak tahu siapa, lu pada ada nggak yang beli brokoli? Itu gila banget, bener-bener kacau banget menurut gua. Kayak, wah gila sih. Like, lu kalau perhatiin on chain ya, itu bener-bener semalam tuh abis beli dan gue udah tahu gue punya brokoli itu udah pasti mampus gitu ya. Gue hilang total 0,4 BNB lah. Ada sebelumnya pre dia sebelum si nge-tweet, gue ada tembak beberapa gitu. 0,1 doang, 2 gitu. Tapi itu pure gambling lah. Terus begitu nge-tweet kan banyak tuh yang muncul kan kontraknya brokoli kan. Terus kayak udahlah random gue pick satu tapi ternyata pick gue cukup tepat lah. Yang waktu itu udah 400 yang kayak tiba-tiba naik sampai 400 juta gitu. Wah itu gila banget sih. BSC sampai sempat congest karena dia cuma 157 TPS. Kalau dia kan cuma 157 transaction kalau nggak salah dan itu sempat susah banget lu belinya dan ya udahlah gitu. Udahlah itu kayak duit duit fun yang ya udah kalau hilang mau apa-apa. Oke, guys. Bungkus gue masuk iseng $100 doang anjay. Ada yang jackpot brokoli nggak? Ada yang jackpot brokoli nggak? Gokil. Apa nih yang menarik nih? Rio Masta pengen banget belajar futures tapi nggak tahu caranya, takut salah jalan. Ya, um, futures ya. Suaranya aneh, masa sih? Masa sih? Ya nggak apa-apa, coba ikutin dulu ya. Gue sih jujur nggak akan rekomend kalian futures ya, especially kalau kalian pemula ya. Kecuali lu, karena gini kalau lu di futures ya, lu harus siap uang belajar untuk hilang sih menurut gue. Otherwise nggak bisa kayak lu dari awal mindsetnya mau profit gitu, susah banget, dir. Susah, 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 susah. Lu tuh cuma butuh satu trade yang busuk untuk lu mampus gitu. Gue nggak rekomend lah. Gue nggak rekomend ya. Tapi kecuali memang kalian memang sejago itu, oke gitu, silahkan. Tapi in general gue nggak akan pernah rekomend kalian kayak untuk kayak heavy di futures. Gue nggak akan rekomend sih. Gue nggak akan rekomend. Kecuali lu udah trader yang berpengalaman, lu berangkat dari forex, lu emang jago ya beda lah gitu. Tapi kalau nggak, janganlah. Menurut gue jangan. Oke, gue baca-baca di TikTok dulu ya. Menurut lu gimana P network? Guys, sorry to say ya. Gue kalau lu tanya gue gimana, again lu tanya pendapat gue secara jujur ya. Ya I don't believe sama sekali sih dengan P network ya. Gue skip, gue nggak beli, gue nggak nambang juga. Like gue nggak tahu itu. Gue sempat baca cukup banyak ini ya kayak alpha thread gitu di Twitter gitu, katanya itu dari Korea kan katanya kan foundernya ya, bukan apa orangnya gitu katanya. Ya gue nggak tahu lah ya. I think way too shady. Dan gue gini ya guys ya, gue cuma mau bilang sama lu semua ya, kalau gini, lu jangan pernah percaya sesuatu yang over promise deh ya. Saran gue jangan.
Saran gua sekali lagi ya, lu kalau mau beli ya silakan aja, gua nggak melarang. Kalau lu mau coba-coba gitu ya, atau lu mau mining ya go ahead lah, gua nggak bakal melarang gitu ya, at your own risk. Cuman kalau gue boleh kasih friendly advice ya, saran sebagai seorang teman kalian gitu ya, ya jangan terlalu kayak seolah-olah kalian menggantungkan harapan hidup kalian ke sana. Kalian ngerasa itu akan jadi jalan keluar kalian. Itu adalah pintu kalian untuk menuju kebebasan finansial gitu. That's so promise gitu ya, hal-hal seperti itu gitu ya. Lu buang dari otak lu ya gitu. Jangan deh, jangan. Lu menurut gue besar kemungkinan lu hanya akan kecewa doang gitu. Tapi kalau lu mau iseng ikut belajar untuk uang lucu-lucuan gitu ya, ya silakan, nggak masalah gua gitu. By the way di YouTube suara gua aneh ya, mestinya nggak ada masalah sih karena gue cek mestinya mic gua aman, koneksi gue juga aman sih, gitu. Oke, gitu. P-Network kayak gitu ya. Gue by the way gue baca-baca di TikTok dulu ya karena di TikTok udah jauh lebih rame nih. Parah boy, dulu garap Hyperliquid modal berapa bang? Gue jujur nggak persis hafal gue bener-bener modal berapa dan kayak keluar berapa duit. Yang jelas gue kayaknya nih ya, yang gue bisa cerita kayak gini. Di bulan Mei itu gue deposit kayaknya awal-awal sekitar $1.500 Hyperliquid. Dan waktu itu gue banyak trade untuk ciptain volume gitu loh. Wash trading gitu. Awal-awal gue trade dengan volume, jadi itu masih ada lah, poinnya masih ada. Sampai akhirnya satu titik gak ada volume, gak ada poinnya lagi. Gue realize dia ke memes, larinya ke kayak lu beli memesnya. Waktu itu gue udah sempat beli purnya ya, pur memes gue udah beli kecil-kecil. Akhirnya ya udah, begitu gue sadar metanya adalah untuk dapat poin itu spot memes, ya udah, gue depo lebih banyak lagi. Gue waktu itu tambahin depo sekitar dua setengah atau 3.000 gitu, gue lupa. Ya udah, gue beli memesnya gitu. Ya segitu doang sih. Tapi jadi itu bukan modal yang in a sense of gue losing money ya, enggak. Tapi kalau misalnya dibilang apa ya, mungkin pas trade gue banyak rugi, iya. Gue banyak kayak buang gas fee, iya. Rugi dalam trade-nya, iya. Nggak menguntungkan gitu. Ketika gue hold spotnya, memesnya, tapi gue itu profitable sih. Gue banyak juga kayak trade memesnya tektokan untuk create volume, tapi nggak gitu ngaruh sih. Kayak poinnya dihitung berdasarkan hold aja gitu. Ya gitu doang sih sebenarnya ya. Jadi memang in general ya ada modal yang gue keluarin. Kalau ditanya pure modal ada nggak ada, tapi kira-kira segituan lah ya, nggak nyampe 5.000 sih yang jelas, kayaknya sekitar segituan sih. Gue ingat awalnya gue deposit itu 1.500 pokoknya, terus gue tambah lagi gitu. Bang, XRP sama Doge pilih mana? Kalau boleh pilih satu ya gue kayak pilih Dogecoin deh kalau boleh pilih ya. Kalau pilih salah satu ya, tapi gue jujur nggak punya dua-duanya sekarang sih, baik Dogecoin atau XRP gue nggak punya keduanya di portfolio gue. Jadi ya gue nggak punya dua-duanya gitu. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, ya gue akan pilih Dogecoin. Karena ada Elon, lebih tepatnya itu, karena ada Elon. Apalagi nih yang menarik pertanyaannya. Gue lihat Sukint, gue nggak tahu. Presale WCT ikut nggak? Enggak. Bahas airdrop setara berak. Airdrop tuh ya, nih, gue kasih tahu sama lu semua. Ini gue bakal bikin alpha trade-nya nih ya. Ini kalau airdrop ya. Secara pribadi ya, gue meyakini ada beberapa lah yang menurut gue potensial dan emang gue pribadi garap ya. Gue cerita yang gue garap aja ya. Gue nggak mau cerita. Gue tuh cuman cerita apa yang gue garap. Gue nggak cerita yang gue nggak garap, yang gue nggak hold. Gue nggak mau cerita ya. Basically ya kalian tau lah ya. Kalau kalian gue berkali-kali katakan ke kalian, style gue itu adalah gue hanya share apa yang gue beli, apa yang gue pelajari, apa yang gue invest, apa yang gue garap gitu. Di luar itu gue nggak share. Ya kira-kira itu aja. Paling kalau misalnya ada ya misalnya sponsorship kayak konten gue minta gue bahas, ya paling gue bahas fundamentalnya aja, tapi gue gak akan suruh semua beli, kira-kira gitu lah ya. Itu style gue. Nah, kalau airdrop yang gue garap sekarang itu ada beberapa. Yang pertama, yang airdrop gue paling punya high conviction itu sebenarnya Hyperliquid lagi ya. Itu kan udah jelas kalau di tokenomics-nya itu masih ada 38% untuk emission dan juga bonus kan gitu. Itu tidak lain, tidak bukan, itu adalah untuk airdrop lagi guys, untuk community-nya gitu. Dan kalian udah itu basically menurut gue udah kayak ya walaupun nggak ada penjelasan dengan sangat clear ya dari Hyper Foundation-nya, cuman kayak itu udah kayak
udah diantisipasi lah sama HL community-nya gitu, sama community-nya Hyperliquid itu udah sangat diantisipasi ya, bahwa next phase bakal ada airdrop lagi, dan dan itu kan totalnya 38%. Jadi lu bayangin ya, supply Hyperliquid itu kan 1 miliar ya, 1 miliar hype supply-nya. Kalau ada next 38% lagi airdrop, berarti sekitar 300, tepatnya 38,89 kalau gue nggak salah ya angkanya ya. Itu jadi ada sekitar 388 juta hype token untuk airdrop lagi guys gitu loh. Jadi kayak lu itu masih gede banget kalau lu dengan asumsi sekarang itu harga Hyperliquid $25 aja, lu kali aja tuh 380 juta, betapa gedenya nanti potensial airdropnya gitu. Jadi gue masih ngerjain itu. Nah, sekarang ini walaupun sekali lagi belum ada kayak pengumuman resmi dari Hyper Foundation-nya, tapi itu udah jadi spekulasi dari para community-nya kalau next-nya itu adalah untuk yang staking gitu. Karena kan sebelumnya udah volume. Volume definitely dia nggak butuh lagi. Terus habis itu berpindah ke memes ya kan, memes-memes yang di Hyperliquid gitu ya. Tapi sekarang kan udah cukup banyak yang memes di Hyperliquid gitu. Jadi banyak yang memperkirakan sekarang itu adalah untuk eligible airdrop-nya itu untuk ngumpulin poinnya itu adalah dengan staking Hyperliquid. Makanya gue itu staking sekitar 70% dari hype yang gue punya ya gitu. Jadi gue stake sekitar 70% Hyperliquid yang gue punya, kira-kira gitu ya. Itu yang pertama untuk airdrop Hyperliquid. Gue masih yakin akan ada. Kapan nggak tahu ya, lu nggak pernah tahu. Buat gue nggak usah so tahu, gue juga nggak mau so tahu, udah stake aja, toh emang gue niat untuk hold juga gitu. Itu menguntungkan banget menurut gue, dapat yield juga 2, sekian persen, nggak nyampe 3%, tapi ya oke lah, gue kan juga cuekin kan. Dapat yield juga, nanti juga bisa jadi berpeluang dapat future airdrop. Tapi again ya, gue nggak bisa menjamin 100%, itu pasti nggak gitu ya, nggak gitu ya. Jadi kayak ini spekulasi lah dari semua komunitinya guys gitu loh ya. Jadi karena belum ada official announcement juga gitu ya, tapi ini spekulasi dari semua komunitinya gitu. Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu yang pertama Hyperliquid. Yang kedua yang gue juga lagi garap itu kan Treehouse. Ya, Treehouse itu juga menurut gue sangat menarik. Ya, gue udah, teman-teman cek Twitter gue udah kasih tutorialnya juga untuk Treehouse, yaitu gue udah kerjain. Ya, tapi guys, again ya, untuk kayak yang retro kayak gitu, ya again ya, new protokol kan in general ada resikonya ya, mulai dari exploit segala macem gitu. Jadi kayak ya gue cuman kayak gue nggak all in ETH gue lempar ke sana, enggak. Gue cuman kayak bener-bener kan dia untuk dapat booster pointsnya 5 ETH kan, kalian harus stake di sana kan. Terus habis itu lu bisa LP-in gitu, lu bisa putar lagi gitu loh. Ya udah, gue cuman 5 ETH aja yang gue lempar ke sana. Sisanya sih gue masih cuekin sih, nggak ada yang gue utak-utik lagi gitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga yang gue juga lagi kerjaan tuh Sonic. Si Sonic yang dulu Phantom berubah jadi Sonic itu juga belakangan baru gue kerjain. Tapi nantilah gue share tutornya di apa di Twitter paling ya, atau mungkin nanti gue bikin video TikToknya. Sonic itu menurut gue cukup menarik. Habis itu yang gue juga lagi kerjain si itu apa? Oh, sebenarnya paling menarik lu tau nggak? Yang paling menarik yang gue tuh sangat bullish ya, yaitu Kaito kalau lu tahu. Tapi sayangnya Kaito itu tuh nggak bisa dikerjain semua orang. Kaito itu kan lu harus connect Twitter, lu harus earn YAP points namanya kan, YAP. Jadi YAP tuh kayak ngomong kayak ngoceh gitu loh. Cuman untuk lu bisa eligible untuk ngegarap dapat YAP pointsnya itu ya, lu tuh mesti apa? Lu itu mesti ini guys, lu tuh mesti punya smart follower gitu. Ngerti kan? Jadi kayak follower Twitter, lu kan connect Twitter. Uh, Follower dari Twitter lu tuh harus ada smart follower gitu loh. Jadi kalau misalnya lu punya banyak smart follower, lu bisa kesempatan gitu. Nah, kalau misalnya lu bikin alpha thread, lu bisa dapat pointsnya gitu. Tapi susah sih dapat pointsnya, susah. Gue aja belum dapat points gitu. Itu menurut gue menarik lah ya. Itu dibilang setara Bera atau enggak gue nggak tahu ya. Gue guys, come on, itu menurut gue nggak bisa sih kita asumsi apa ya. Namanya juga airdrop gitu loh, ngerti kan? Lu nggak bisa kayak menebak 100% kemana atau apa, wah ini pasti gini, nggak bisa lah ya. Buat gue ini ya, kalau ada peluang ya, ini prinsip gue, kalau ada peluang ya kerjain aja udah, nggak usah banyak cincong, nggak usah kayak apa
wah spekulasi, asumsi gitu, nggak usah gitu. Kerjain aja sambil hitung-hitung lu belajar mengenai blockchain network gitu loh. Jangan males, kerjain aja semuanya yang bisa lu kerjain, yang bisa lu garap, garap aja gitu. Lu nggak akan pernah tahu mana yang bisa ngasih lu jackpot atau enggak gitu. Oke? Sekian mengenai airdrop. Oke, gue move ke YouTube dulu deh. Dari tadi gue udah bacain yang di TikTok, tapi yang di TikTok sambil dengerin ya. Ini gue bacain yang di YouTube nih. Oke, kangkung brokoli. Bang, Porto gua ini dari channel campuran. Bang, Porto gua 100 juta, 80% di BTC, 20% buat ngedegen trading. Means worth gak? Scalpingnya sekali mau 10%, 10 juta, atau mending sebar di beberapa koin. Oke, gini, ini pertanyaan bagus. Ini mengenai apa? Risk management ya. Yang jelas gini, teman-teman ya. Untuk channel campuran TV, it's good. Lu udah 80% di Bitcoin, menurut gue it's good, very good ya. Gue tuh nggak pernah kayak ngejudge orang berdasarkan nilai portfolionya, enggak gitu. Lu mau start dengan 10 juta, 5 juta, 100 juta, 1 M, gue nggak masalah. Gue nggak akan pernah ngejudge lu berdasarkan nilai porto lu, ya. Uh, Menurut gue, lu bisa kayak gue kan pernah cerita teman-teman tahu ya, gue start hanya dengan 4 juta rupiah, tapi gue berhasil lipat gandain sampai dengan sangat baik lah. Tapi jadi nggak masalah, lu mau modal berapapun, ya. Yang pertama, lu 80% Bitcoin buat gue udah very good. Itu menurut gue sangat oke. Ya, 20% gimana ngelolanya kalau mau ngedegen gitu. Nah, kalau gue boleh saran sih ya, ini berdasarkan pengalaman gue yang works ya. Pada akhirnya menurut gue lu sebar ya, di yang 20% ini maksimal 5 koin lah. Maksimal 5 koin, 4 atau 5, masing-masing 4 juta atau masing-masing 5 juta gitu ya. Tapi lu tau lah, kripto itu kan ada puluhan juta men, ya ada 30 jutaan cryptocurrency gitu yang available saat ini. Nah, dan lu kan cuma boleh nyebar ke 4 atau 5, ya kan, sangat sedikit gitu ya, sehingga yang harus lu benar-benar lakuin itu adalah benar-benar research yang sangat-sangat dalam sampai lu punya conviction. Ya, kira-kira lu misalnya mau sebar ke 4 nih, masing-masing 5 juta, yang 20 juta itu ya, lu mau sebar ke 4, masing-masing 5 ya. Lu harus research, dalemin, dan lu yakin kira-kira ini bakal works atau enggak gitu loh. Dan kira-kira bisa outperform Bitcoin atau enggak. Itu nomor satu. Lu harus punya target, lu harus juga punya invalidation point. Itu penting menurut gua. Lu targetnya misalnya mau dapat 2x, 3x ya. Terus lu invalidation point-nya kalau drop 30% gua akan buang. Itu penting ya. Itu aja simple. 5 juta jebret, misalnya udah 30% ya udah buang. Lu cari rotasi berikutnya gitu loh. Terus kalau misalnya udah achieve target 2 atau 3x ya, since ini crypto market ya bebas, lu mau full TP nggak masalah. Profit is profit anyway, lu nggak harus exit di pucuk menurut gua, atau kalau misalnya lu mau lebih defensif, ada risk manajemennya, lu bisa aja take partial, buang 50%, sisa 50%, atau buang 70%, sisa 30% bebas. Itu masing-masing silahkan diatur lah gitu loh. Tapi menurut gue ya, nomor satu yang harus lu hindari mindsetnya adalah lu pengen beli di bottom, jual di pucuk. Gak usah lah mikir kayak gitu. Profit aja, udah. Profit is profit. Gak usah lu kepo, yakin, pengennya tuh, lu pengennya beli di paling bawah, jual di pucuk, terus pamer gitu. Aduh, nggak penting lah menurut gue. Yang penting profit, udah. Mau lu nggak berasa di pucuk kek, yang penting profit, udah gitu. Kira-kira kayak gitu, kalau gue jadi lu ya. Kalau gue jadi lu, sekali lagi gitu. Ya, baca lagi di YouTube. Oke, apalagi nih? iPhone gue udah buang guys. Ya, gue udah cerita kemarin di live gue yang berapa minggu lalu gitu ya. Gue udah cerita iPhone tuh udah gue buang. Ya, tapi iPhone kan gue dapat pure dari airdrop ya, nggak ada yang gue beli iPhone tuh gue pure dapat airdrop kayak Hyperliquid lah. Nah, ini pertanyaan bagus nih dari Aji Doni nih. Kalau airdrop hype terdistribusi bukannya pada jualan kok yang dapat airdropnya. 9 nih gue kasih tau ya, 99% yang terjadi di dunia per airdropan di cycle kali ini adalah ya kan dam semua kan, karena semuanya jualan. Soon as orang dapat supply-nya mereka langsung buang barang. Menariknya cuma Hyperliquid yang enggak. Ya, menariknya cuma Hyperliquid yang enggak. Karena kenapa? Tidak ada visi. Ini gue udah jelasin berkali-kali ya. Hyperliquid itu tidak ada visi sebelumnya, zero visi, sehingga tidak ada tuh yang namanya ketika TGE ya, visi venture capital ya
private investor yang sudah dapat 80-90% diskon akan buang dumping barang ke market tuh gak ada cerita kayak gitu ya. Makanya kenapa di hyperliquid ketika airdrop terjadi itu rata-rata holding semua. Dan menariknya, lu semua bisa cek on chain ya. Ini kalau lu bener-bener pelajarin on chain, lu ngerti ngenelusurin on chain, itu fakta. Gue nggak lagi gimana-gimana nih. Gue cuma share facts aja gitu loh. Itu benar fakta. Jarang sekali ada yang buang barang. Jarang sekali ada orang yang dapat airdrop event dalam jumlah besar itu benar-benar kayak langsung buang barangnya tuh enggak. Jarang banget gitu. Yang ada case-case tertentu kalau lu tahu nih ya, ini kalau lu pelajaran on chain ya. Jadi kan banyak lah apa orang-orang yang benar-benar nge-track activity activity token hype ya, coin hype di on chain gitu ketika ada drop gitu ya, ini siapa yang jualan. Nah, terus yang jualan ini walletnya walletnya nomor berapa di identify, dicek dia itu dapat supply, beli atau gimana, kenapa dia buang gitu-gitu. Jadi enaknya Hyperliquid itu enaknya itu semuanya lu bisa track on chain. Kalau lu punya punya skillnya ya, lu bisa track on chain. Gue sendiri suka ngecek dari Hyperscan, suka banget gue ngecek. Itu hampir tiap hari gue buka, swear sama lu. Hampir setiap hari gue buka Hyperscan. Bener-bener gue ngecek-ngecekin, iseng aja, kepo aja. Ada yang baru, ada yang seru, apa. Gue suka ngecek gitu. Nah, kayak ada beberapa case kalau lu tahu ya, ada wallet-wallet yang dapat airdrop dan dia jual dalam jumlah yang cukup besar sehingga bikin kayak red candle gitu. Yang terjadi itu apa? Dia tuh trade futures, kena liquidate, dia harus kayak kayak ngisi posisinya lagi tuh ya, harus dia buang hype-nya untuk kayak dapat USD lagi untuk bisa trading lagi gitu loh. Ada beberapa case yang kejadian kayak gitu. Tapi in general ya, gila men, kalau lihat itu pada stake semuanya. Jadi kayak ya nggak heran lah, lu lihat aja kayak Hyperliquid itu salah satu yang kayak apa ya, lu compare sama hampir semua altcoin dia tuh unggul gitu. Tapi ya udahlah, lu ntar apa ya, lu bilang gue pom-pom Hyperliquid lah. Ya nggak apa-apa emang. Again ya guys ya, gue cuma cerita barang gue aja udah gitu ya. Muhammad Riyandi, ini pertanyaan bagus nih. Beli Hyperliquid di exchange dapat airdrop nggak? Enggak ya, enggak, jawabannya enggak ya. Kalau lu mau apa ya, ini ya balik ya, kalau lu mau berpeluang, sekali lagi ya, gue nggak bilang pasti ya, kalau lu mau berpeluang untuk mendapatkan airdrop berikutnya dari Hyperliquid ya, maka lu harus punya Web3 wallet, entah itu MetaMask, OKX wallet, bebas gitu ya. Personally menurut gue yang paling bagus sekarang sih OKX wallet sih ya. Lu harus punya Web3 wallet, habis itu lu harus masuk ke DEX-nya, store, beli di sana. Ya bebas sih, lu basically mau beli di Bitget, beli di exchange, habis itu lu transfer ke si wallet lu juga gak masalah. Habis itu wallet lu harus lu stake ya, Hyperliquid lu harus lu stake ke validator. Ya validatornya yang mana, kan banyak tuh validatornya gitu ya. Personally gue stake di Hyper Foundation gitu ya. Gitu gengs ya. Apalagi nih yang menarik? Oh, si Traveling with Kiwi, gue 80% staking di Nansen. Oke, gimana menurut lu bang? Gue tahu nih yang Nansen Hyperliquid, gue tahu nih Nansen X Hyperco kan kalau nggak salah kan. Itu temen gue yang punya, by the way, si Kirby. Kalau lu tahu, jadi itu salah satu validator di Hyperliquid kan, ada yang Nansen X yang Hyperliquid ya. Bener nggak sih gue? Kayaknya bener deh, harusnya itu Hyperco kalau nggak salah. Nih, gue buka dulu sambil gue cek. Bener kan? Ntar gue ngomong gue sok tahu lagi, bener kan yang ya Nansen X Hyper Collective, bener itu. Gue sumpah gue nggak bohong sama lu semua, gue kenal yang punya. Si Kirby namanya, kalau lu lihat di Twitter namanya Kirby apa ya .hl gitu. Nih gue cari nih, ini gue jelasin dulu, namanya Kirby Crypto.hl. Itu orang Singapura, gue kenal. Gue dikenal sama Bis Yugo, gue berarti kenal sama Bis Yugo, sumpah gue gak bohong. Pas kemarin acara token, terus ada side event Hyperliquid, gue dikenalin. Jadi kayak gue ke side event Hyperliquid, gue ketemu Bis Yugo kenalin ke gue, oh ini kenalin temen gue di Kirby gitu. Oh kita ngobrol-ngobrol, tukeran kontak, ya udah. Nanti minggu depan kan gue Senin ini mau ke Hong Kong. Jadi gue nggak tahu nih gue bisa live atau nggak minggu depan. Kan Senin, Rabu, Jumat jadwal gue live. Tapi gue nggak yakin lah gue bisa live ya. Tapi gue usahain live.
Di Hong Kong nanti gue mau ketemuan juga sama dia, gue mau ke side eventnya si Kirby bikin side events, gue mau datang ke sana gitu. Bang, ada grupnya Tele atau Discord, ada Telegram guys. Gue ada Telegram, lu cek aja salah satu description di video gue tuh, gue cantumin link ke Telegram gue. Cek cek aja. Apalagi nih, gue gantian ke TikTok lagi, gue gantian ke TikTok lagi. Kaleido gue nggak tahu. Oh, masih ada alt season. Aduh, gue udah bahas sering banget. Gue udah bahas sering banget. Nih ya, gue kasih summary-nya aja ya. Mungkin buat teman-teman yang baru join ya, mana tau kalian follower baru. Summary-nya gini. Ini yang simpelnya aja. Nih, kalau lu mau penjelasan panjang kali lebarnya, gue malam ini akan upload video di TikTok ya. Gue jelasin panjang kali lebarnya tuh. Gue udah bikin summary yang sangat-sangat panjang lah gitu mengenai alt season ya. Tapi singkatnya ya, gue nih ya, definisi alt season harus lu buang menurut gue ya. Alt season dimana kan overall, jadi gini, alt season itu kan basically altcoin outperform Bitcoin. Altcoin performanya lebih unggul dibanding altcoin. Dan rata-rata alt season itu kan kalau dulu ada rotasinya Bitcoin, Ethereum, large caps, habis itu alt season ya, semua narasi, DeFi, meme semua naik semua. Nah, definisi alt season yang itu buat gue lu udah buang, itu udah nggak valid in my personal opinion, udah nggak valid ya, udah nggak valid lah, lu buang lah definisi yang itu. Instead, gue masih percaya akan adanya apa naratif season only gitu. Jadi spesifik kripto dengan narasi yang sangat unggul aja di market, yang sangat dapat atensi, yang fundamentally very strong, itulah yang akan mengalami kenaikan yang luar biasa, personal opinion. Itulah yang akan bisa outperform Bitcoin ya. Itu indikatornya ya. Jadi kan lu tentu mau lu beli altcoin, kan lu pasti mau altcoin lu itu outperform Bitcoin ya. Lu mau altcoin, jadi Bitcoin naik ke 150.000 misalnya 50%, altcoin lu bisa naik 3-4 kali lipat. Kan lu maunya kayak gitu kan ya. Bukannya kayak cuma stuck kayak Ethereum tuh kayak tai bener-bener. Lu mau yang kayak Solana gitu ya, bisa dari $8 naik sampai $200 gitu. Meanwhile, Bitcoin itu kan dari 18.000 ke 100.000 ya. Solana tuh definitely udah outperform Bitcoin gitu. Nah, jadi kalau lu mau altcoin yang outperform Bitcoin, menurut gue sulit ya, apalagi dengan ada 38 juta kripto saat ini, berat lah. Nah, jadi menurut gue definisi alt seasonnya lu buang dulu. Gak mungkin semua altcoin akan pump, itu gak mungkin menurut gue, udah terlalu berat ya. Instead gue hanya believe in narrative season aja. Hanya spesifik kripto dengan naratif yang sangat baik, itulah yang akan outperform. Sedangkan lu dengar baik omongan gue, sedangkan di setiap narasi aja tuh kriptonya ada banyak banget ya. Narasi DeFi banyak banget, narasi AI banyak banget, narasi AI agents banyak banget gitu loh, narasi DeFi ada banyak lagi gitu. Mana yang akan perform gitu ya, sedikit aja gitu loh, ngerti ya maksud gue in general masih percaya akan adanya altcoin yang outperform Bitcoin. Gue masih sangat percaya gitu, tapi nggak akan kayak lu random pick terus dia akan outperform Bitcoin, tuh nggak mungkin, nggak gitu ya. Menurut gue itu udah akan sangat sulit gitu, apalagi di tahun ini gue udah jelasin juga ya di beberapa TikTok live yang kemarin gitu ya. Gue meyakini tahun ini tuh gini guys, golden window-nya tuh udah lewat sebetulnya menurut gue. Golden window atau periode emas, periode easy mode ya, untuk kalian bisa make life changing money di crypto, menurut gue udah lewat. Ini sorry to say, menurut gue udah lewat ya. Lu bisa make easy money ya. Menurut gue di tahun ini akan jauh lebih sulit, personal opinion ya. Kalau lu nggak mau pusing, hold Bitcoin aja, menurut gue lu udah akan outperform semua jenis risk aset lainnya di luar kripto ya. Misalnya lu ngomong saham, lu ngomong deposito, emas, semua, lu hold Bitcoin, menurut gue lu udah akan outperform semuanya. Nah, tapi kan dari kripto lagi banyak turunannya lagi nih. Lu kan pengennya jackpot gitu ya. Menurut gue ini udah hard mode guys, udah terlalu sulit, udah sangat sulit gitu. Karena meskipun gue masih meyakini akan ada altcoin yang bisa outperform Bitcoin ya, yang naik sangat baik gitu ya. Gue ngelihat kalaupun ada altcoin pump itu akan sangat short lived gitu. Itu yang gue juga mention ke teman-temannya. Short lived maksudnya apa? Pumpnya itu singkat, umurnya tuh pendek, jebret, abis itu dump lagi, drop lagi gitu. Karena ya gue udah pelajarin cukup banyak lah gitu. Dan maksudnya kan berangkat ya dari pengalaman, ngelihat market, ngelihat performa di market gitu. Lu kan nggak boleh tutup mata, lu harus terus menerus update
diri lu, update tesis lu nggak boleh tutup mata dan kayak berpatokan pada ilmu yang lama, definisi yang lama, lu nggak boleh. Menurut gua lu harus senantiasa adaptif sama market gitu. Ya itu kesimpulan untuk all season teman-teman. Itu kesimpulan untuk all season. Ya semoga kalian ngerti maksud gua. Tapi kalau nggak masih belum mudeng, masih pengen tahu detailnya mengenai all season, ya lu nanti gua malam ini bakal upload videonya ya. Penjelasan lengkap mengenai all season versi gua. Sekali lagi versi gua. Dan guys, come on. Gua gak bilang gue si pasti paling bener, si pasti paling dukun, si pasti paling ngerti market. Enggak ya. Gak gitu style gue ya. Gue tuh selalu lebih suka share personal opinion, analisa, pendapat pribadi. Bisa aja gue salah ya. And gue happy to be wrong kok. Gue gak malu, ya kalau salah ya salah. Gimana sih gitu loh. Gue gak, apa ya, bilang gue pasti paling bener, lu semua salah. Tuh kan gue bener, aduh. Nggak pernah anjir gue kayak gitu, nggak pernah, tolonglah. Apalagi nih yang menarik, aduh. Bang, menurut lu trading forex apa kripto? Ya tergantung edge lu di mana. Menurut gue either forex atau kripto itu sama-sama market yang memang basah ya. Lu bisa make money dari sana. Tapi again, mana yang bisa profitable buat lu ya tergantung edge lu di mana, tergantung keahlian lu di mana, tergantung apa yang lu pilih. Ada teman gue punya kok teman-teman baik yang bener-bener kayak edge-nya itu memang di forex ya. Ya bagus gitu. Very good edge-nya di forex gitu loh. Ada yang memang edge-nya di crypto, bagus juga gitu. Dua-duanya bagus gitu. Gue semakin lama lu di market lu makin ngerti lah masing-masing market tuh ada cara mainnya sendiri gitu. Semua tergantung masing-masing lu pilih yang mana gitu loh. Personally gua sekarang pure 100% crypto only ya. Gue lagi nggak sentuh forex sama sekali. Gue lagi nggak sentuh sama sekali. Dulu gue main, dulu gue trade. Percayalah, dulu gue trade. Jadi semua basic trading, technical analysis gue emang ngerti. Gitu. Bahas brokoli, aduh nggak usah dibahas lagi lah. Gak usah dibahas guys. Apa yang mau dibahas lagi? Gue nggak akan nyuruh lu semua beli juga. Jangan guys. Itu gila men. Itu lu kalau lihat twitternya Sisi ya, itu dia kena hujat gila sih, dia kena hujat parah banget sama CT-CT sih, sama semua CT dia tuh kena hujat bener-bener gara-gara dia dianggap mensupport menginisiasi Pamendang gitu. Dan kalau lu track on chain, gue semalam ada share beberapa, gue lihat salah satu, soalnya gue share brokoli yang gue beli gitu, gue share brokoli yang gue beli, gila developernya walk out 6 million US dollar 8 menit. Wah, lu lihat aja Twitter gue, bener gak sih? 6.5 kalau nggak salah, 6,5 juta dolar dalam waktu 8 menit kalau gue nggak salah, atau 18 menit nih, ntar gue cek dulu. Setiap hari jujur terlalu banyak hal yang gue baca. Iya bener 8 menit. Lu lihat Twitter gue sampai kasih addressnya guys, gue sampai kasih addressnya. Lu buka Twitter gue ya, gue udah kasih wallet addressnya di situ, lu bisa lihat ya, buat lu pelajarin gitu loh. Lu harus ngerti gaya mainnya gitu loh, supaya lu makin pinter gitu. Gila men, itu jelas developernya karena lu bisa lihat di walletnya dia nggak beli, dia bener-bener nggak beli gitu ya. Apalagi nih di TikTok, ICP kok gimana kabarnya? Aduh, gue nggak tahu gengs, nggak tahu. Gue masih stake yang jelas semuanya. Yang jelas gue masih stake ya, gue masih stake semua ICP gue di NNS ya. Belum gue sentuh, tapi kan ada yield tuh setiap 3-4 bulan gue tuh biasanya cair-cairin gitu, kayak hasil dari staking gue disperse, gue biasa disperse setiap 3-4 bulan, gue cek disperse, lumayan. Tapi gue nggak tahu, gue masih hold semuanya, jujur aja gue masih hold semuanya. Tapi kalau dibilang gue masih seberharap itu, harapan gue udah gue turunin ya, gue bisa share lah secara terbuka. Dulu ketika 2023 gue beli ICP dalam jumlah yang besar, waktu itu kan 45 dolar gue beli. Average price gue udah cerita sama kalian kan, di bawah 5 dolar average price gue untuk ICP. Ya gue udah bullish sama ICP kan dari sangat-sangat lama lah. Begitu start 2023 gue buy ya. Kalau ditanya sekarang apakah gue masih sebullish itu? Enggak, jujur aja. Dalam arti sebullish itu gue mengharapkan return yang sangat baik ya. Enggak. Nyesel nggak jual di 20? Lumayan nyesel gitu. Tapi ya udahlah. Itu pelajaran berharga buat gue. It is what it is. Tapi kalau lu tanya posisi gue sekarang, gue masih stake semuanya. Ini jujur, gue nggak bohong sama kalian. Gue masih stake semuanya, gue masih earn yield dari ICP gitu. Tapi
ya itu ya, gue udah nggak seberharap itu gitu. Back then gue memang kayak berpikir, wah ini ya karena kan memang kalau lu kulik blockchainnya itu sangat cepat dan sangat-sangat murah, fixed price gitu gasnya gitu. Tapi ya turns out nggak banyak developer yang build di sana gitu loh. Kurang menarik untuk para developer dan trader gitu. Developer, trader semua pilih Solana gitu loh. Solana yang benar-benar sangat-sangat outperform dari market gitu loh. Ya gitulah. Apalagi nih, gue masuk klip beli Neiro. Aduh, guys, gini. Oke, ini satu hal penting nih. By the way, ini gue nggak, kayaknya gue nggak bisa sejam banget ya hari ini ya, karena bini gue tuh lagi nonton The Script. Bini gue lagi nonton The Script. Mestinya kira-kira 9:30 something dia tuh kelar. Nanti gue harus jemput dia ya. Nah, tapi gini guys, ini satu hal yang sangat penting. Gue mau kalian semua simak baik-baik. Ini ada hubungan dengan alt season. Ntar gue minum dulu. Ntar gue minum dulu. Ini ada hubungan dengan alt season. Nih, gue pribadi meyakini gini. Ini ada dua hal yang harus kalian simak baik-baik. Satu, gue meyakini Bitcoin belum makro top. Itu nomor satu. Ya, Bitcoin mungkin kemarin local top sebelum pelantikan Trump. Ya, habis pelantikan Trump kan koreksi gitu ya. So, bisa jadi sangat highly possible Bitcoin itu local top. Ya, bisa jadi bakal ada koreksi lagi sampai below 90, gue nggak tahu. Ya, yang jelas gue masih hold semua Bitcoin gue banyak rebalancing ke sana. Tapi gue masih sangat-sangat meyakini secara pribadi Bitcoin itu belum top. Masih ada nafas, masih ada wave berikutnya di tahun ini. Dan masih akan break previous all time high-nya. Ya, itu personal opinion. Satu, Bitcoin. Yang kedua, kalau bicara altcoin selain Bitcoin. Oke, altcoin selain Bitcoin. Gue meyakini 99% sudah makro top. Bedain ya, definisi ya. Ada local top, ada makro top. Local top itu adalah ya maksudnya local gitu loh, ngerti kan? Jadi misalnya ada micro bottom, macro bottom ya. Jadi ini gue pakai bahasa goblok ya. Ini misalnya macro bottom, terus dari itu ini macro top gitu ya. Ini bahasa trading lah ya. Ini micro bottom, macro top. Setiap gerakannya kan nggak gini doang nih. Gerakannya kan ada gini, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, baru bisa reach ini adalah macro top gitu ya. Nah, local top itu misalnya naik turun dulu. Nah, ini nih makro top, ini local topnya nih gue bilang nih gitu loh. Ngerti kan? Nah, Bitcoin gue yakin belum makro top. Ya, tapi kalau gue yakin mungkin 99% altcoin itu udah makro top. Sorry to say, menurut gue sudah gitu. Karena kalau kalian pelajarin behavior dari market saat ini, behavior dari liquidity, aktivitas dari smart money gitu ya. Percayalah, gue meyakini, sekali lagi, bisa aja gue salah, oke? Bisa aja gue salah, ya. Ini analisa gue pribadi. Gue meyakini, berikutnya, kalau misalnya ada movement lagi dari market, yang pump itu, most likely, new altcoins, new coins, new narrative. Bukan some random memes gitu ya, altcoin even, apalagi memes, ya, yang udah sebelum-sebelumnya pump gitu. Kayak ini kan satu bahas tadi, ini ada siapa nih tadi yang minta bahas Neiro nih, tadi namanya gue udah hilang, namanya penyuka kamu dari TikTok ya. Neiro itu guys, itu udah naik ratusan X, come on, udah naik ratusan X dan habis itu down only, entah itu yang Neiro CTO atau yang satu lagi gitu. Menurut gue, kalian jangan senaif itu untuk berpikir, dia udah koreksi 80-90%, mungkin ini good time to buy. Ya bisa jadi gitu loh. Tapi kalau bisa kamu trade untuk short term dan kamu make money bisa aja. Tapi gini, kalau dibilang apakah dia akan recover dan balik ke previous all time high-nya, my bet is no. Ya, gue udah buang lah Nero gue by the way ya. My bet is no. Menurut gue enggak. Ya, personal opinion sekali lagi ya. Berat lah dia bisa balik ke previous all time high-nya, recover gitu, terus apalagi breakout, ya I don't think so. Kenapa? Karena kalau kalian paham ya, gengs, per hari aja ada puluhan ribu token baru dengan narasi baru yang siap apa ya, ngepam gitu loh. Jadi kayak jangan seberharap itulah gitu loh. Makanya jangan seberharap itulah gitu. Gue secara pribadi ya, gue masih punya kayak meme-meme yang sisa dari sebelumnya kayak PP, APU gitu ya. Ada yang udah rugi banget gitu. Tapi kayak
jujur sekarang ya itu kan again ya, teman-teman tahu ya, meme itu kan small percentage dari total alokasi portfolio gue sekarang gue masih hold nih, tapi mindset gue udah berpikir ya udahlah, kalau nggak recover suain aja gitu loh, ngerti ya maksud gue, itu part of risk yang memang sudah gue bisa terima gitu loh, ngerti kan, kira-kira kayak gitu ya. Jadi karena gini, gue lebih prefer mempersiapkan diri gue untuk ngebidik meme coin yang baru di tahun ini gitu loh, ngerti kan maksud gue. Gue lebih mempersiapkan diri gue untuk yang seperti itu instead of berharap misalnya Mudeng lah, Neiro lah bisa recover balik ke all time high-nya. Ya gue sih berharap ya mau aja gitu, cuman buat gue berat bos gitu, berat bos, karena di pump fund, naratif itu tuh cepat sekali shiftingnya gitu loh. Nggak bisa kayak, menurut gue ya, sorry itu saya, lu nggak bisa pakai playbook di siklus-siklus sebelumnya di siklus kali ini, itu kayaknya udah nggak valid gitu. Karena kalau lihat market movementnya itu jelas-jelas udah different gitu loh. Dulu altcoin, even meme coin kayak Doge, Shiba gitu ya, mereka tuh kan naik, jebret, naik kenceng. Habis itu konsolidasi nih. Judulnya konsolidasi nih. Bukan yang kayak turun 90% gitu loh. Kayak kayak seolah-olah kayak early buyer udah buang barang semua, enggak. Karena kan naik terus konsolidasi dulu. Paling koreksinya 20-30%, habis itu pump lagi, terus konsolidasi lagi. Itulah yang gue bilang, dulu tuh ada wave-nya, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, rata-rata 4 wave lah gitu loh. Tapi sekarang lu lihat movementnya, habis blow off top, jebret, drop 90% gitu. Habis itu udah kayak berat gitu loh, ngerti kan? Udah gitu juga kayak atensinya, gue ngomong nih, atensinya kayak udah gak kesana lagi gitu. Di market kalau lu lihat ya, gue ngeliatnya di Twitter kan, gue mostly kan on Twitter liatnya ya, di CT-CT udah gak ada yang bahas lagi gitu. Kenapa? Udah ada yang baru, bos. Udah ada yang baru, guys. Tiba-tiba muncul ini, muncul itu. Gue berani disclose sama kalian ya. Gue tuh udah mulai start buying beberapa memes baru. Entah itu di Ethereum, entah itu di Base, entah itu AI Agents, entah itu di Solana. Gue udah beli beberapa memes baru. BSC gue nggak beli, jujur aja. Kemarin gue beli Broccoli kan for gambling purpose lah. Tapi habis itu ya udah, nggak perform ya sudah gitu. Gue prefer kalau BNB gue tahan aja, gue allocate di launchpad aja, itu buat gue udah free money lah. BNB gue masih banyak hold by the way. Dibilang banyak nggak sih? Itu cuman salah satu dari 10% rest of altcoin gue gitu. BNB gue nggak banyak lah. Tapi ya gitu, gue nggak banyak ngedegen di sana. Gue tuh cuman ngedegen bener-bener chain yang specifically sekarang gue bener-bener masih punya keyakinan itu tuh cuman Ethereum, Base, Solana, sama Hyperliquid gitu. Sama sisanya ya kan Base, AI Agents banyak yang gue banyak beli-beliin gitu. Kayak itu menurut gue menarik. Ethereum, Base, Solana, Hyperliquid, 4 itu aja. Sisanya kayak Tron short live banget. Terus BSC kan sempat tuh begitu kalau lu ingat dulu awal-awal launching 4.meme kan sempat hot, habis itu drop lagi. Kemarin Broccoli langsung jadi FAT gila-gilaan gitu. Sui juga sempat. Sui gue tuh banyak profit gila banget itu, bener-bener pas Sui pump itu memesnya gitu. Tapi gue jujur udah gak ada posisi lagi di Sui gitu ya. Gue udah buang-buangin semua gue gitu. Karena gini guys, bisa jadi nih ya, next yang pump bisa jadi abstract chain lah, bisa jadi Bera lah, bisa jadi apa gitu loh. Jadi kayak liquidity udah muter ke sana lagi gitu loh. Apakah yang ini masih ada pemainnya, belum tentu, lu nggak tahu gitu loh. Karena sebagai meme developer gitu ya, lu kan pasti akan ngedev gitu ya. Meme yang ada activity, ada volumenya gitu. Kalau sepi ya lu ngapain bikin meme di sana gitu, nggak ada yang beli gitu loh, ngerti kan? Kira-kira kayak gitu. Jadi kayak itu guys yang gue mau tekanin ke kalian. Gue tuh long term masih very very bullish on Bitcoin. Gue masih sangat-sangat bullish. Gue masih meyakini Bitcoin belum makro top. Tapi 99% altcoin maybe udah makro top. Nih ya, contoh menarik. Narasi paling hot deh, kita ngomong AI gitu ya. AI, lu lihat salah satu top performernya di tahun lalu, BitTensor, ya Tau. Itu Q4 nggak break previous all time high guys, cek aja, jangan percaya sama gue, nggak sanggup break previous all time high gitu. Tahu itu BitTensor di Q1 2024 sebelum
yang apa serangan Iran itu kalau teman-teman ingat ya, kan sempat tuh ada serangan dari Israel ke Iran kan. Habis itu market kan tanking down yang gila banget waktu itu kan. Nah, itu kan sempat high banget tuh, Betensor, Worldcoin, Render, terus Injective, itu kan gila banget waktu itu ya, at that moment gila banget Q1 gitu. Semua orang bullish, semua orang ngerasa, wah ini bakal gila banget segala macam. Faktanya di Q4 kemarin, itu semua yang gue tadi mention, itu tidak berhasil break previous all time high-nya di Q1. Itu ngomong yang very very top performer loh gitu. Kayak gue jujur ya, gue gara-gara ngeliat semua fakta itulah gue berpikir gitu loh. Ya udah bisa jadi ya semua mostly mungkin udah makro top gitu. Dengan ngelihat pertumbuhan altcoin yang begitu banyak, begitu gampang sekarang orang bikin koin, ya bisa jadi yang next pump ini adalah yang new altcoin yang fresh. Orang ngejudi di situ lagi, ngedegen di situ lagi gitu loh. So menurut gue teman-teman harus lebih fokus pay attention ke sana gitu. Instead of kalian berharap ya. Sekali lagi ya, ini gue ngomong berharap gitu ya, atau kalian ada freshman ini sikat ke sana lagi gitu. Waduh, menurut gue jangan sih. Ya kalau ya at least gini lah, lu mau apain duit lu selalu gue nggak peduli, itu duit lu, oke? Tapi gue tuh cuman share apa yang kalau gue ya apa yang gue lakuin gitu loh, ngerti kan? Gue ada freshman ini, apakah gue akan beli APU lagi? Enggak sih, gue nggak beli sih. Gue mending beli gue cari memes lain di Ethereum yang baru gitu kayak gitu loh. Gue nggak beli, gue masih hold aja, just holding gitu loh, kali-kali aja gitu loh, ngerti kan? Bisa aja gue salah kan, bisa aja gue salah gitu loh. Tapi in general gue udah gak ngarep, gue udah agak ya udahlah, kalau memang ternyata itu nggak bisa recover sampai previous all time high-nya, ya sudah, gue udah harus accept itu salah satu resiko gitu loh, ngerti kan? Gitu loh. Dan berita gembiranya, percayalah guys, nih lu mark my words, apa ya, ingat omongan gue ini baik-baik ya. Lu tuh nih ya, lu beli 10 altcoin ya, lu nggak butuh 10-10-nya pump guys, lu cuma butuh satu sebenarnya yang pump. Bener deh, lu udah akan profit luar biasa. Gitu loh, itu berita gembiranya yang gue mau share sama lu semua ya. Gue dari awal investment sama altcoin itu udah jadi mindset gue gitu loh, ngerti kan? Jadi kayak ya memang gue sudah ready kalau misalnya apa yang gue beli nggak perform atau bahkan kena rak gitu ya gue emang ready gitu loh. Karena rasio gue pikir dari semua altcoin yang gue beli, gue cuma butuh 10% yang perform, gue udah akan happy gitu, ngerti kan? Gue nggak butuh 10-10-nya perform gitu, satu aja udah cukup gitu. Kira-kira kayak gitu, lu ngerti kan maksud gue gitu. Dan itu gue udah membuktikan lah di beberapa gitu loh. Gue udah membuktikan di beberapa. Gue tuh punya 2 jackpot kan kemarin. Yang bikin gue tuh kayak langsung banyak rebalancing, gue banyak readjust semuanya gitu. Gue jackpot parah itu kan di hyperliquid sama virtual kan. Itu gue jackpotnya kacau banget gitu. Banyak nggak altcoin gue yang nggak perform? Banyak. Banyak bos. Gitu. Kayak ICP nggak perform gitu. Ya gue udah siap dengan resiko-resiko seperti itu gitu. Ya lu harus siap gitu. Karena nggak bisa lu kayak berpikir secara naif gitu ya. Lu nabur altcoin gitu ya. Lu berharap semuanya jadi, nggak gitu guys cara mainnya. Kalau lu masih dengan mindset seperti itu, mending lu bertobat gitu. Supaya lu terhindar dari ekspektasi-ekspektasi dan harapan-harapan yang nggak perlu gitu. Ngerti kan? Just buy, let it go. Kalau misalnya ternyata nggak perform atau ternyata nggak sesuai harapan, ya lu harus siap dengan itu. Karena in general, seperti yang gue bilang, lu cuma butuh less than 10% yang outperform. Lu udah happy kok. Gue hyperliquid sama virtual sudah perform gila-gilaan, gue udah happy banget. Gue udah happy banget. Sangat-sangat happy. Pegel gue. By the way guys, ini gue nemenin kalian nih, kayaknya ntar lagi, ini udah kan 21.34 ya. Mestinya 5 menitan lagi gue udah harus off nih, gue harus jemput bini gue. Gue balik ke YouTube lagi. Ayo, ada pertanyaan apa di YouTube yang menarik? Alvito, virtual masih hold bang? Oke, gue bisa disclose sama kalian, gue masih hold 70% dari virtual yang gue beli. Guys, virtual itu lu nggak akan percaya, gue tuh beli sangat-sangat low. Lu cek Twitter gue deh, ya. Gue dari awal Oktober, belasan Oktober gue udah share, gue beli virtual. Ya, size-nya waktu itu lumayan lah gue beli. Dan gue udah, wah, gue cuannya parah banget virtual. Itu 40x lebih guys. Gue gak bercanda, 40x lebih. Gue udah buang 30%. Oke, gue udah buang 30%. 70% gue masih keep. Gue jujur sama kalian, gue masih keep. Terus, waktu itu,
kan gue banyak, gue beli virtual waktu itu cukup size lumayan lah. Habis itu gue banyak beli AI agents ya waktu itu random, salah satunya Luna gitu ya. Wah itu gue udah profit gila banget, udah gila banget, dan itu gue udah banyak TP juga gitu. Jadi kayak gue udah happy banget lah dengan virtual gitu. Tapi disclose, gue masih punya barang, gue masih punya 70% dari yang gue buy waktu itu. Gue masih ada beli lah beberapa AI agents-nya, bahkan gue ada deploy lagi, gue ada deploy capital gue lagi untuk AI agents di Solana. Personal opinion, menurut gue AI agents salah satu naratif paling strong lah ya, gitu. Jadi kayak gue masih hold sih, gitu. Cuman guys, balik-balik ya, ya kan itu very strong naratif menurut gue, itu menurut gue fundamentally make sense, buildernya juga gila menurut gue masih hold gitu. Tapi sekali lagi, gue kan tadi bilang nih, gue yakin 99% dari altcoin yang sudah perform itu nggak akan perform lagi. Itu atau 99% altcoin itu sudah mencapai macro top. Kira-kira kan kayak gitu ya. Gue sih masih berpikir virtual perhaps the 1% gitu. Saking bagusnya gitu. Tapi gue nggak tahu nih. Bisa aja gue salah. Ya. So ya gue masih hold gitu ya. Oke, guys, 2 pertanyaan lagi. Yang paling bagus gue pilih. Oke. Ini bintang perwira bagus nih. Bang, kalau lu mulai dari zero banget, lu bakal make money dulu baru rampok market. Cara rampok ala market lu gimana? Bisika, minkah, altskah? Oke. Ini pertanyaan bagus nih ya dari bintang perwira. Thank you pertanyaannya ya. Kalau gue mulai dari zero, apa yang akan gue lakukan? Kira-kira itu. Nih, gini guys. Nih ya. Gue sayangnya gini, sayangnya modal itu kan banyak ya. Otak tuh modal loh. Lu harus tahu, otak, knowledge, itu modal. Terus uang, liquid cash, itu juga modal. Ya. Nih, kalau pertanyaannya adalah, liquid cash gue mulai dari zero. Tapi otak gue sekarang, ya, definitely gue akan make money lagi di market. Gue yakin banget gue pasti akan make money lagi di market. Gitu. Karena dengan otak gue sekarang, gitu. Gue punya, gue bukan mau over claim ya, enggak lah, tapi gue yakin lah gue bisa gitu, yakin banget gue bisa make money lagi, even gue start dari zero lagi, gue bisa make money lagi dari market gitu ya. Yang jelas nomor satu apa yang gue akan lakukan, gue akan kerja cari active income untuk mencukupi kehidupan dasar gue. Habis itu gue akan hidup sangat hemat. Bila perlu makan 1 hari sekali, gue makan 1 hari sekali ya. Gue akan makan warteg dengan sangat hemat, lauknya orek aja mungkin, terus gorengan gitu ya, yang sangat murah lah pokoknya. Gue akan tekan gaya hidup segila-gilanya supaya gue bisa nabung, gue punya peluru untuk gue deploy ke market, dan gue bisa sangat yakin bahwa peluru gue yang gue deploy ke market, walaupun size-nya kecil mungkin secara liquid cash gitu ya, tapi gue udah punya kemampuannya to make it very effective. Yakin banget gue. Kalau dengan otak sekarang. Tapi kalau judulnya liquid cash gue 0, gue juga nggak punya otak yang sekarang. Gue nggak punya knowledge-nya. Gue nggak punya alfanya. Gue nggak punya informasinya. Gue nggak punya koneksinya. Gue nggak punya modal apa-apa. Gue nggak ada channel ini. Gue nggak ada Twitter. Gue nggak ada YouTube. Gue nggak punya semuanya. Gue benar-benar kayak kalian semua, fresh start di crypto market. Apa yang akan gue lakukan? Ya, gue akan sangat defensif. Ya, gue akan gunain waktu gue untuk memperbesar active income gue. Itu 100%. Gue akan menggunakan segenap waktu gue untuk belajar, ya, belajar beberapa hal, bisa skill di Web3, bisa skill di kerjaan gue, supaya gue bisa skillnya nambah, gaji gue lebih tinggi, atau gue jualan, gue makin jago jualan, sehingga income gue naik, atau misalnya gue spesifik deh, gue misalnya penyanyi, gue akan nyanyi lebih bagus lagi supaya rate gue naik. Misalnya gue pemain piano, gue main musik, gue akan berlatih lebih keras main pianonya supaya apa? Rate gue bisa naik, gue bisa dipanggil lebih banyak job. Intinya upgrade skill lu supaya active income lu naik, gitu. Paralel, lu akan butuh waktu yang sangat panjang untuk naikin skill knowledge lu di Web3. Itu buat gue gue harus jujur, gue harus fair sama kalian, journey-nya panjang. Mungkin kalau misalnya ada uang, gue mungkin akan subscribe ke premium channel, kelas-kelas tertentu untuk mencoba elevate knowledge gue, mungkin gitu. Tapi gue ya kira-kira gitulah, karena gue nggak anti gitu. Dari dulu, even dari saham, gue juga banyak subscribe kelas-kelas, banyak gue
di saham gitu. Walaupun judulnya ya, calls-nya banyak yang nyampah gitu loh, ngerti kan? Banyak yang rugi call-nya gitu. Dari zaman saham lah gue udah ngerti gamenya gitu loh. Jadi di kripto pun ketika gue join subscribe kelas-kelas gitu ya, gue nggak terlalu percaya sama call-nya. Gue nyari, yang gue cari tuh, gue biasanya tuh join kelas spesifik gue mau cari knowledge-nya gitu loh. Knowledge-nya sama yang kedua koneksinya, network-nya yang gue biasa cari. Karena kalau call gitu ya, kalau calls-nya maksudnya dalam arti trade calls-nya gitu atau altcoin calls-nya gitu ya. Ya menurut gue nggak tahu ya, gue dari dulu nggak gitu berharap sama, maksudnya gini, gue udah ngerti bahwa ya gue nggak mau berharap segitunya gitu loh kalau untuk calls gitu loh. Berat bos gitu, menurut gue berat gitu, karena ya gitulah, kayak gitu kira-kira kalau gue mulai dari nol lagi. Ya, definitely gue pasti akan ngelakuin itu. Jadi buat teman-teman yang kayak modalnya nggak ada dan juga skills, knowledge di crypto market juga nggak ada, itu best advice gue. Itu best advice gue. Ya, lu cari income dulu yang banyak. Bener deh. Karena gue sekali lagi gue refresh sama kalian ya. Ini mungkin kata-kata favorit gue, anjay, kata-kata favorit gue. Gue percaya untuk jadi kaya, lu butuh 3 skill. Jago nyari duit, jago nyimpen duit, sama jago ngelipat gandain duit, anjay. Itu kata-kata gue banget tuh. Jadi inget, lu harus jago nyari duit, ya. Jago nyimpen duit, ini 2 mutlak menurut gue. Karena kalau lu bisa nyari, gak bisa nyimpen, mampus bos. Moncos, udah pasti moncos, cos. Gak mungkin lu bisa nabung. Jago nyari doang nih, gak bisa nyimpan. Berapa banyak lu tahu teman-teman lu yang kayak lu tahu gajinya gede, tapi ya tabungan aja nggak ada. Semuanya beli barang, ganti gadget, beli baju branded, nyicil motor, nyicil mobil gitu loh. Panas gitu loh. Gak bisa. Sebelum belajar ngelipet gandain, ini yang gue percaya. Karena yang kata ini pengalaman gue sendiri guys. Sebelum lu belajar ngelipet gandain, lu harus belajar nyimpen dulu. Kalau nyimpen aja lu nggak bisa, nggak usah ngarap ngelipet gandain. Bener deh. Lu harus jago nyimpen dulu. Manage, kelola uang lu dengan bener. Baru lu akan bisa belajar ngelipet gandain dengan bener. Karena kalau lu loncat nih, lu jago nyari, lu jago ngelipet gandain, nggak bisa nyimpen, rungkat juga bos. Percaya sama gua. Percaya sama gua. Gitu. ini bener-bener gua pengalaman lah. Pengalaman hidup gue 35 tahun lah gitu. Karena gue kan orang yang ngulik, nge-explore banget lah gitu. Tapi intinya dalam pengalaman gue kenal temen gue yang kaya, gue tanya-tanya, gue lihat lifestyle-nya, gue pelajarin gitu ya. Ya gue punya kesimpulan itu, dan gue berani yakin 100% apa yang gue pahamin ini valid gitu. Lu tanya ke semua orang-orang kaya, pasti juga semua berpikir hal yang sama. Lu harus bisa cari duit, lu harus bisa simpan duit, lu harus bisa kelipat gandain duit gitu. Itu cara jadi kaya paling simpel gitu ya. Dan percayalah, 3 hal yang gue sebutin ini, 3 hal ini, knowledge-nya beda semua bos. Knowledge-nya beda semua. Ilmu untuk nyari duit beda sama ilmu untuk lipat gandain duit. Percaya sama gue, beda banget ilmunya gitu. Terus ilmu untuk nyimpen duit beda lagi. Lu butuh disiplin gitu. Anjir, apaan nih, gue dicubit pipinya, ini lucu banget sih. Thank you ya. Tapi jujur gue nggak tahu nih ini apa gift gini, kalian nggak usah lah, nggak usah buang-buang duit ke gue guys. Gue nggak pernah pakai juga. Gue tuh biasa dapat report gitu cuma nggak pernah gue cairin. Gue nggak ngerti soalnya, nggak ngerti. Oke, gengs. Gue off dulu deh, nih kayaknya gue harus jemput bini gue nih bentar lagi, ini padahal seru banget nih ya guys. Seperti biasa, by the way gue cerita dulu sama kalian ya, gue itu Senin bakal cabut ke Hong Kong untuk konsensus ya, untuk crypto events lah, one of the biggest crypto events di tahun ini, konsensus di Hong Kong. Gue bakal ke konsensus. Gue nggak yakin gue bisa live di Hong Kong, gue nggak yakin, tapi gue akan usahain ya. Mungkin malam banget pas gue pulang dari event, dari networking event, kalau gue nggak capek gue akan coba live. Dan seperti biasa, rute gue tetap sama, Senin, Rabu, Jumat gitu. Tapi yang jelas, gue yakin Rabu sama Jumat kayak gue gak akan live ya. Karena gue ajak bini gue juga hari Rabu datang dia. Jadi kayak gue mau, wah, happy-happy sama bini dong. Oke, dadah semuanya. Thank you udah join ya. God bless semuanya. Semoga, gue bener-bener doa gue semoga tahun ini lu semua pada cuan lah. Oke, bye-bye.